Bro, kemarin waktu, eee, sedang viral-viralnya demo anarkis yang ada di Indonesia, ada tuh ya ibu-ibu yang pakai hijab, pakai kerudung. Dia mengatakan, "Mari kita tinggalkan negara demokrasi, ya, kita harus jadi negara Islam atau negara yang berhaluan khilafah." Ada tuh ya videonya viral kemarin. Saya akan tampilkan datanya di sini ya. Jadi ada sumbernya, ada datanya, saya tidak ngarang sendiri ya, nanti silakan tonton videonya ya. Si ibu-ibu berkerudung mengatakan, di negara Islam itu atau di negara khilafah itu, tidak perlu ada yang namanya DPR ya. Karena DPR itu kan membebani rakyat ya, sehingga dalam negara Islam itu, anggaran untuk DPR itu nggak ada. Jadi pada intinya dia menekankan pentingnya untuk menjadi negara Islam. Sekilas ya, kalau kita perhatikan ini seperti solusi ya. Seperti memberikan angin-angin sorga gitu. Memberikan, sesuatu hal yang baru gitu. Nah yang jadi pertanyaan, apakah Indonesia itu cocok jadi negara Islam atau negara khilafah? Saya tidak berpihak pada agama tertentu ya. Mari kita bahas di sini gitu, kita akan kuliti gitu satu persatu. Kaum intelektual itu nggak boleh seujun dulu ya, nggak boleh. Nggak boleh berpihak pada agama tertentu, nggak boleh berpihak pada, ideologi tertentu, tapi harus benar-benar netral. Apakah ideologi daripada khilafah ini benar-benar bikin Indonesia makmur gitu? Apakah di Indonesia itu cocok diterapkan yang namanya, negara Islam dan lain sebagainya? Salah satu alasan kenapa saya mengatakan, negara Islam itu bukan solusi ya, menurut saya, negara Islam itu bukan solusi, khilafah itu bukan solusi. Kenapa? Apa alasannya? Ini menurut data ya, saya tidak memojokkan agama tertentu ya. Kalau khilafah itu bikin negara kita makmur, adil dan lain sebagainya, nggak jadi masalah. Nggak jadi masalah. Saya nggak anti negara khilafah, nggak sama sekali. Nggak. Saya tidak fanatik pada ideologi-ideologi tertentu, nggak fanatik ya. Kalau ada satu ya, coba sebutkan yang nonton video ini ya, mohon ya kasih data saya. Sebutkan satu saja negara Islam, ya negara Islam yang SDM-nya maju. Sebutkan. Tapi berhaluan Islam ya, negara khilafah ya. Sekarang ini ya, bukan zaman dulu ya, kita nggak ngomong zaman dulu ya, sekarang ini. Sebutkan satu saja negara Islam yang SDM-nya maju. Adakah? Nggak ada. Nggak ada. Menurut data nggak ada kok. Saya tidak ngada-ngada kok. Bagaimana dengan Turki? Turki itu sekuler. Turki itu tidak akan bisa menjadi negara maju sekarang ini. Ya, salah satu negara maju lah gitu ya. 50 masuk 50 besar lah. Karena apa? Karena banyak dari sana penemuan-penemuan ya. Tapi mereka bukan negara Islam, tapi sekuler ya. Mereka memisahkan agama, ya urusan agama dengan urusan negara. Sekularisme yang dimulai oleh Kemal Atatürk. Bagaimana dengan negara Arab Saudi misalnya, Liga Arab yang makmur gitu. Dubai kan makmur ya, Qatar dan lain sebagainya. Itu bukan negara SDM guys, itu negara SDA. Ya kebetulan saja pemerintah mereka ya, ada beberapa faktor kenapa Dubai itu kaya raya. Satu, pemerintah mereka itu lebih jujur ya, sedikit lebih jujur ya. Kemudian penduduknya sedikit. Coba kalau penduduk Qatar itu 250 juta jiwa gitu, atau 300 juta jiwa, apakah bisa seperti sekarang ini? Nggak bisa, karena banyak orang yang bagi. Jadi kita harus rasional ya, kita harus kuliti gitu. Ya, saya tidak berpihak pada kaum tertentu, saya tidak berpihak pada Kristen, saya tidak berpihak pada Islam, nggak berpihak, saya benar-benar netral. Saya berpihak pada kebenarannya. Qatar itu bisa semaju sekarang ya mereka kaya raya. Kenapa? Karena penduduknya sedikit, yang bagi hasil minyak itu sedikit. Bayangkan kalau yang ngebagi itu 300 juta gitu, seperti Indonesia misalnya. Apakah cukup? Nggak cukup. Ya, kemudian pemerintahannya agak sedikit lebih jujur daripada pemerintahan Indonesia ya. Tapi itu cuma kebetulan. Apakah itu dipengaruhi oleh agama? Enggak.
nggak dipengaruhi agama. Agama gagal menjadikan masyarakat itu jujur, sangat gagal. Buktinya banyak tuh pemuka agama yang korupsi, banyak tuh. Jangan menutup mata, guys. Banyak tuh yang korupsi di mana-mana, korupsi gila-gilaannya, ya. Yusuf Mansur itu pemuka agama loh, jangan salah. Jangan jangan salah, guys. Ya jangan menutup mata gitu. Kemudian ya, kalau saya perhatikan aturan-aturan daripada khilafah ini juga sudah banyak yang usang ya. Mohon maaf ya, kalau aturannya bisa diterapkan zaman sekarang ini, ya nggak jadi masalah ya. Kalau ada yang baru nggak jadi masalah. Seperti misalnya aturan riba ya. Saya tuh sering kali berdebat dengan pengusung khilafah ya, baik di grup WA maupun di dunia nyata. Saya tuh sering bertanya, katanya di negara khilafah itu nggak ada yang namanya bunga bank. Kenapa? Karena anti riba. Lalu yang jadi pertanyaan, gimana cara yang punya bank itu ngegaji karyawannya gitu? Dari mana dia dapat duit? Biasanya dijawab dengan bagi hasil. Oke, apakah bagi hasil ini bisa diterapkan di Indonesia? Ada seseorang yang meminjam duit nih, contoh nih ya, kita nggak tahu dari mana asalnya, ya datang nih ke bank kita misalnya, "Pak, saya mau mengajuin, pinjaman dong, boleh nggak?" Ya, "Tapi saya nggak punya jaminan ya, nanti kita bagi hasil ya." Terus disurvei nih ke rumahnya, mohon maaf ya, usahanya belum ada gitu, kehidupannya juga masih melarat dan lain sebagainya, mohon maaf ya. Kemudian ditanya tentang, financial education gitu, nggak ngerti ya, cara ngelola keuangan juga dia carut marut gitu, ya ada duit langsung habis ya, dia nggak bisa me-manage keuangan dan lain sebagainya. Tapi dia minjem duit dan, dia berjanji akan bagi hasil. Apakah Anda mau kalau Anda yang punya bank gitu? Apakah Anda mau? Ya, setelah Anda survei ke rumahnya, ternyata nggak ada apa-apa di sana, nggak memberikan jaminan dan sebagainya. Apakah Anda mau? Ya, ini berdasarkan data dan fakta, bukan mengawang-awang. Warga Konoha itu kan pengusung khilafah itu mengawang seperti dikasih angin-angin surga. Oh, nanti kalau di negara khilafah itu ya akan gratis ini, gratis itu, segala macam. Dikasih angin-angin surga tanpa berpikir secara rasional dari mana mereka dapat duitnya. Negara khilafah itu kan nggak pakai jaminan ya, bagi hasil. Ya bisa aja itu diterapkan jika yang minjam duit itu keluarga kita. Itu pun sangat tidak disarankan. Karena banyak keluarga yang hancur, yang ribut karena masalah duit. Bagaimana mungkin kita ngasih duit ke orang lain tanpa bunga, ya berdasarkan bagi hasil. Sedangkan rekan bisnis kita, mitra kita, saya sudah beberapa kali bermitra bisnis dengan teman-teman gitu, teman-teman satu sekolah, ya teman dekat dan sebagainya. Rata-rata kalau mereka sudah ketemu duit, mereka akan lupa diri, lupa daratan. Sangat jarang ya kita menemukan orang yang benar-benar jujur gitu, mau bagi hasil gitu. Sedangkan dikasih jaminan ya, kemudian dikasih bunga yang sangat ringan, bisa macet, apalagi bagi hasil. Jadi nggak masuk akal ya, konsep daripada khilafah itu nggak masuk akal. Itu kan sudah usang kan, itu yang pertama. Yang kedua misalnya, yang bikin undang-undang siapa di negara khilafah itu? Ya katanya undang-undangnya itu berasal dari agama gitu ya, berasal dari, kitab suci ya. Oke, kalau misalnya undang-undang itu berasal dari kitab suci ya, contoh misalnya, sekarang ini ada misalnya nih, ya undang-undang tentang sepak bola misalnya. Zaman dulu apakah ada sepak bola? Nggak ada. Apakah abad ke-7 ada sepak bola? Nggak ada. Kemudian undang-undang tentang live di TikTok misalnya. Zaman dulu apakah ada yang namanya TikTok? Nggak ada. Jadi itulah alasannya kenapa dibutuhkan yang namanya DPR. Indonesia aja DPR yang bobrok. Di negara lain nggak, DPR-nya lumayan bagus kok, cuman di Konoha bobrok gitu ya, ya nggak becus kerjanya gitu. Kalau kita bandingkan dengan Swedia, Swiss dan sebagainya, ya kerjaan mereka bagus kok. Kemudian ya kalau saya perhatikan ya, di negara khilafah itu ya, semuanya itu serba angin-angin surga gitu. Nanti ya listrik gratis, ya semuanya serba gratis. Dulu ya pernah ada tuh presiden yang, mengatakan
Ya kalau saya presiden, saya akan memberikan subsidi ke masyarakat. Ada tuh Presiden Qaddafi kalau nggak salah ya, presiden Libya ya. Tapi kan yang jadi permasalahan kan duitnya dari mana gitu. Duitnya dari mana? Apakah cukup dari minyak gitu? Ya. Apakah kita punya minyak seperti Timur Tengah? Enggak kan? Jadi orang Indonesia itu ya masih terlalu halu bahwa negara kita adalah negara kaya, sumber daya alamnya melimpah. Enggak. Saya harus jujur mengatakan, Indonesia itu menurut data nggak masuk 10 besar negara SDA terbesar di dunia. Cek data, nggak ada. Mungkin dulu iya, tapi sekarang nggak ada. Nggak lagi. Ya, cek data, kasih datanya ya. Kalau misalnya ada data yang mengatakan bahwa ya Indonesia itu masuk 10 besar negara yang sumber daya alamnya tertinggi di dunia, saya akan hapus video ini. Saya ngomong berdasarkan data, saya riset dulu baru saya bikin video ini. Ya. Kemudian apalagi ya aturan-aturan daripada khilafah yang tidak masuk akal gitu. Tentang kepemimpinannya. Jadi khilafah itu ada pemimpin bernama khalifah. Khalifah ini dipilih oleh siapa? Pemuka agama biasanya yang memilih. Seperti kalau di Indonesia itu MUI lah yang memilih gitu, Majelis Ulama Indonesia gitu, atau ulama-ulama yang ada di Indonesia itu merembuk ya, oh pemimpinnya ini gitu. Misalnya nih di pilihlah misalnya Habib Rizik misalnya atau Habib Bahar. Oh Habib Bahar aja lah yang jadi presiden ya, karena keturunan Nabi, kemudian dia juga seorang ulama. Pemilihan pemimpin ini juga kan bukan berdasarkan apakah dia kompeten atau tidak gitu, tapi atas dasar dia cucu Nabi dan atas dasar pemuka agama gitu. Padahal kan pemuka agama itu nggak sesuci yang kita pikirkan gitu. Ya, dia juga manusia biasa kok. Jadi pemilihan pemimpin juga sangat tidak jelas ya dalam negara ya, negara khilafah ya. Kemudian ya, alasan selanjutnya misalnya khalifah di suatu negara itu, di negara khilafah itu, tidak ada masa periode ya. Jadi dia bisa memimpin seperti raja atau seperti kaisar ya, terus-menerus. Nggak ada yang membatasi kepemimpinannya. Kalau di negara demokrasi itu kan masih bisa tuh 2 periode ya. Tapi kalau negara khilafah enggak. Jadi hanya kematian biasanya ya yang membatasi kepemimpinan khilafah. Itulah alasannya kenapa, ya mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini kalau beragama Islam. Itulah alasannya kenapa, kalau nggak salah itu khalifah bernama Umar, Utsman, dan lain sebagainya itu dibunuh ya, kalau nggak salah ya. Jadi untuk menstop kepemimpinan di negara khilafah itu adalah bunuh-bunuhan. Ya, mirip-mirip seperti kerajaan yang ada di Indonesia dulu ya. Nggak ada masa periode. Jadi sebenarnya demokrasi itu baik, asal ya dikelola dengan baik. Ya, di negara demokrasi itu kan siapa aja bisa jadi pemimpin ya, asal populer ya. Ya. Jadi menurut saya pribadi, kepemimpinan yang bagus itu sama seperti China, cuman kita kan anti komunis ya. Kita itu iri atau ngiler dengan negara China, oh China itu maju dan sebagainya, padahal dasar mereka itu komunis. Ya, cuman kan di Indonesia itu kan komunis dianggap ateis gitu, tidak bertuhan. Padahal di China itu ada agama Buddha, ya kan? Jadi serba salah emang ya. Kita menginginkan pemimpin seperti Xi Jinping, tapi kita nggak suka dengan komunis. Ya, saya tidak menyebarkan paham komunis di sini ya. Karena komunis itu juga menurut saya pribadi itu semacam ideologi gitu, bukan ajakan untuk tidak beragama. Ya, bahkan hasil-hasil dari pemikiran komunis seperti THR juga kita nikmati kok. THR itu hasil pemikiran daripada komunis, guys. Ya, hasil pemikiran daripada partai kiri. Kita itu butuh yang namanya partai kiri kalau boleh jujur ya. Cuman di Indonesia kan nggak ada partai kiri, guys. Nggak ada. Nggak ada yang mau bikin partai komunis Indonesia gitu, nggak ada. Atau misalnya nih partai komunis sosialis ya, PKS misalnya. Nggak ada. Nggak ada yang berani karena sejarah masa lalu. Karena zaman dulu ya, ada sejarah PKI. Makanya ya kalau kita nggak setuju dengan ucapan orang lain, maka kita akan sering ngata-ngatain PKI ya. Ya kalau boleh jujur, Yaman juga PKI ya. Yaman itu komunis, guys. Di sana banyak partai komunis kok.
nggak jadi masalah, apa masalahnya ya kan? Kita nggak boleh menghukum ideologi, orangnya yang kita hukum. Ya kebetulan saja saat itu DNID dan kawan-kawan berkhianat gitu ya. Lagian mereka juga beragama Islam kok. DNID itu habis Quran kok. Tan Malaka habis Quran. Ya, yang kita cap PKI itu rata-rata beragama Islam kok. Untung beragama apa? Islam kan? Iya nggak sih? Rata-rata PKI atau Cakrabrawa itu beragama Islam kok. Jadi bagaimana mungkin kita mengatakan bahwa mereka itu anti agama padahal mereka beragama kok. Ya, korban-korban daripada Orba juga banyak tuh yang dituduh PKI padahal dia guru ngaji. Jadi sangat tidak masuk akal ya. Jadi kita itu adalah bangsa yang munafik guys ya. Kita menginginkan pemimpin seperti Xi Jinping tapi kita oh, alergi dengan komunis. Xi Jinping tidak akan muncul kalau tidak ada paham yang namanya komunis. Kita ngiler dengan Vietnam misalnya, ya. Padahal kalau kita disuruh seperti Vietnam, mereka kita nggak mau gitu. Ya, kita hanya melihat hasilnya tapi tidak melihat prosesnya. Proses Vietnam jadi seperti sekarang ini dengan proses yang panjang melalui apa? Komunis. Berapa kali tuh Vietnam digebuk oleh Amerika. Lah orang Indonesia kalau kita perhatikan sekarang ini digebuk dikit juga udah penyok, nangis. Ya. Jadi pemimpin kita juga sebenarnya kalau saya perhatikan ya, terlalu yang namanya kapitalis ya. Bahkan calon DPR juga sangat kapitalis kok. Ya, sogok sana, sogok sini. Jadi Indonesia itu kehilangan yang namanya partai kiri. Nggak ada yang mewakili masyarakat-masyarakat jelata di DPR. Kalaupun ada jumlahnya sedikit ya, nggak banyak. Ya, kita membenci partai kiri, tapi kita tidak benci dengan hasilnya. Itulah tabiat orang Indonesia. Saya juga nanti pas dikata-katain, "Oh kamu anti agama ya? Oh kamu benci agama?" Tai kucing ya. Orang yang benci agama itu adalah orang yang korupsi, yang tidak jujur, yang memanfaatkan agama untuk kepentingan pribadinya, untuk kampanye, untuk ya calon presiden ya, calon DPR dan sebagainya. Ada banyak itu ya orang-orang seperti itu di Indonesia. Ya, susah emang ya. Susah memberikan pemahaman terhadap orang-orang yang bernalar rendah ya. Kemudian khilafah. Khilafah ini ya kalau saya perhatikan nggak akan berdampak pada kemajuan, malah bikin kita semakin terpuruk ya, semakin terpuruk. Lebih baik kita memperbaiki demokrasi sekarang ini, kalau menurut saya pribadi ya, kita memperbaiki demokrasi sekarang ini, daripada harus menuju negara khilafah. Kita lihat khilafah kecil di Indonesia, seperti Aceh misalnya. Apakah Aceh itu maju? Enggak. Bahkan kasus HIV terbesar di Indonesia itu, ya yang paling cepat ya, perkembangannya itu ada di Aceh. Ini berdasarkan data. Kasus pemerkosaan terbesar di Indonesia itu salah satunya Aceh. Jadi bagaimana mungkin kita menjadi negara khilafah kalau percontohannya juga sudah gagal, ya. Kalau sampelnya juga sudah gagal, itu tuh sampel daripada negara Islam, ya. Menurut saya pribadi negara Islam itu ya semakin kemundurannya. Tapi kalau misalnya kekeh gitu, misalnya ada yang kekeh gitu kita dari negara Islam aja, resikonya akan banyak negara-negara atau provinsi-provinsi di Indonesia yang akan memisahkan diri ya. Jadi Indonesia akan bubar ya, seperti Papua misalnya, Manado, orang-orang Batak misalnya, kemudian orang-orang Ambon misalnya, dan lain sebagainya. Yang mayoritas Kristen biasanya akan pisah, nggak mau gabung dengan Indonesia. Ya kalau boleh jujur ya, sebenarnya kita itu sebenarnya sudah semi negara Islam ya. Buktinya ada MUI itu di Indonesia ya. MUI itu nggak bakalan ada kalau negara kita itu adalah pure negara republik, negara demokrasi. Nggak mungkin ada yang namanya MUI. Kita itu sebenarnya semi demokrasi, semu negara agama. Jadi gabungan ya antara demokrasi dengan agama. Jadi kita tuh tidak total gitu, setengah-setengah. Ya setengah-setengah jadi negara agama, setengah-setengah jadi
negara demokrasi. Jadi kita tuh nggak jelas juntrungannya kemana gitu. Ibarat kapal gitu, ya nahkodanya ada 2, satu nahkoda demokrasi, satu nahkoda agama. Jadi ini nih selalu bertabrakan terus ya. Ya pemuka agama pengennya seperti ini, ya negarawan pengennya seperti ini, dan seperti itu. Ya jadi macam-macam ya. Ya, orang di Indonesia itu kalau saya perhatikan ya, belum siap ya, belum siap kita memisahkan agama dengan negara ya. Walaupun saya sering menggaungkan yang namanya sekularisme, tapi kita itu tidak benar-benar paham apa itu negara sekuler. Enggak benar-benar paham. Kita berpikir bahwa negara sekuler atau negara liberal itu adalah negara yang sangat-sangat jahat gitu, padahal enggak. Justru lebih jahat saya melihatnya, ya sekarang ini daripada negara sekuler sekalipun. Norwegia sekuler tuh, Finlandia sekuler, negara-negara Nordik itu rata-rata sekuler, tapi mereka bisa maju. Ya, justru karena mereka sekuler, maka mereka maju. Ya, jadi pesan saya sama yang nonton video ini, kalau Indonesia tidak berani cari sekuler ya, kalau kita masih ragu-ragu ya setelah setengah negara agama, setengah negara demokrasi, ya pasangan daripada sekuler itulah demokrasi. Nggak pernah saya melihat negara demokrasi tapi semi negara agama, nggak pernah. Negara sekuler itu ya murni demokrasi ya. Demokrasi dengan sekuler itu adalah pasangan yang pas ya. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan kami. Saya Kami Intelektual. Salam rasional.